Baiklah, langsung saja. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Penulisan Ilmiah. Pengertian penulisan. Penulisan adalah penyusun naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses penulisan, menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis. Selanjutnya adalah pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran penggunaan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Dan tujuan penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya ada sistematika penulisan karya ilmiah ini ada 5. Yang pertama adalah pendahuluan yang pertama, dan yang kedua adalah kerangka teori, dan yang ketiga metodologi penelitian, dan keempat pembahasan, dan yang kelima adalah penutupan. Adapun manfaat penulisan ilmiah yaitu ada 8. Yang pertama adalah melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Dan yang kedua, melatih diri dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber atau referensi. Dan yang ketiga, membiasakan diri dengan kegiatan keperpustakaan. Dan yang keempat, meningkatkan tupoksi antara data dan fakta, lugas dan sistematis. Dan yang kelima, mendapatkan kepuasan intelektual. Dan yang keenam, memperluas dunia ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, karya bersifat abadi. Dan yang terakhir, nomor 8, sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya. Dan adapun pengantar etika penelitian. Etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu ada 3 ya di sini. Yang pertama yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam ketaatan di masyarakat. Dan yang kedua, norma hukum mengenai sanksi ketika pelanggaran. Dan yang ketiga, norma moral yang meliputi itakat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Selanjutnya, kode etik penelitian, yaitu ada 3 kode, yaitu kode pertama, penelitian membaktikan diri pada pencairan kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkat peradaban dan kesejahteraan manusia. Kode yang kedua, penelitian melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasan yang diperkenakan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa menegakkan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan mendasarnya. Yang kode ketiga, penelitian pengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Dan adapun tujuan etika. Apa sih tujuan etika itu? Etika ini banyak ya manfaatnya, tujuannya ini. Yang pertama itu mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
Dan ada juga yang kedua, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau yang berlaku. Dan yang ketiga, memotivasi manusia untuk perbuatan yang benar dan menghindari dari perbuatan yang salah. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatannya. Dan adapun contoh pelanggaran etika penelitian, pengubahan manipulasi data atau informasi. Selanjutnya, penyalahgunaan data atau informasi. Selanjutnya, pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin. Dan selanjutnya, publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin. Dan tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Dan tidak menghormati responden. Dan yang terakhir, tidak menyusun laporan hasil penelitian. Nah, di sini ada pencarian referensi yang tepat, yaitu di sini diterangkan ada 5. Yang pertama itu gunakan platform pencarian referensi, dan yang kedua cari di berbagai database referensi, dan yang ketiga cari jurnal terkemuka, dan yang keempat gunakan situs web terkemuka, dan yang kelima terakhir gunakan aplikasi referensi. Sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang yang pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.